Lanjut. Oke, bendahara boleh utarakan sesuatu bagaimana dia berjalan program organisasi ini, ya, bagaimana kedepannya dan laporannya. Pertama sekali perjulu batadoma diriku au margoar domen Siregar. Au pertama sekali di Togion sekretaris tuh asa bue marsaor di organisasi PBB on. Mulu backgroundku sebenarnya au anggota relawan dong. Tengok tumpil presol. Jadi pemahamanku taringot tu PBB on onti OP. Alaina heado BG itikiau karejo orang Batak itu kasar, preman, tukang copet. Nah kebetulan doau karejo di Pulau Gadung di kawasan industri, gue dohonoku Holland 2 mahami Batak Toba, saya Ausregar, saya naik Borusi Torus. Jadi tuh Habibah 2 stereotip negatif itu tergambar. Ada urokon, unang sarupahon sudah Habib Batak. Tung nama nako peibana mungkin alani nasodong karejona. Jadi unang patuluson gitu. Jadi mulubo itu saraku tuh kita salubna ya mulubo ini kita menampilkan wajah Batak itu melalui organisasi PBB lebih humanis, friendly, ya sedikit tegas. Kata somoni maju oleh tasingok saratku baru tasingok nakaning nagiatai amang penasehat do akademen asing. Memang nahuboto organisasi dang boy berdiri mulu sodong dana alana organisasion neng mangulon AHB selalu terbentur dana. Orang maju kita hatai organisasi tu diri kita sendiri mulu kita lau berpikir tu kita bensinna akadiana. Jadi mungkin pemahaman ni akahita halak Batak taring untuk organisasion memang dang boy talupahon sian hepeng ahadon atau harapon sian organisasi. Kita tidak munafik. Setiap orang pasti ingin mendapatkan sesuatu dari organisasi itu. Tapi bagaimana organisasi itu boy mangalean sumis itu kita dang boy talupason sian tanggung jawab tabe. Jadi son organisasi dengan orang per orang adalah simbiosis mutualisme. Jadi taringot, nah kebetulan dau dibain ketua sebagai wakil bendahara. Jadi nak kali mau bantu dua untuk ketua jalan panggil tantangannya mau bain 3 bulan laporan keuangan. Jadi seperti upah buah berita saldo tahun 1.267 per Februari 2024. Tiki 3 hari nasalku keluar 300, jadi kurang lebih 100. Nah kadang aku mengurusnya mungkin milion keluar 150, jadi kurang lebih 200. Jadi naneng watai itu son, buah masih 200 son, lama main organisasi tahun bisa bekerja. Mulu setelah ketua mulu tadi ngerti Saudi. Tanggal 20 Musuh salah kita rakorda di si ikon takwandon hepeng sebanyak 500.000. Nah, jadi ngawi tahu pausah-usah di bahasa wata buama hita mabain organisasi bui memenuhi sudah akan keinginan tahu muludang siap kita siap ICB. Aku terus terang, aku dari posisiku pengangguran dong. Mulai sejak tahun 2001 sebelum 1 bulan sebelum COVID datang, usahaku bangkrut. Usaha fotokopi di daerah Duren Sawit.
bangkrut. Satu saja dan kali jual. Nah menurut mati tahu Tuhan berarti dia udah bahasa-bahasai mati te perja buku. Jadi tak singot kita memang masing-masing punya cerita kesusahan, tapi ya mulut kita nggak masuk tuh ada organisasi sedikit banyaknya kita gue mengalir rawat. Jadi semuanya imado ketua mulu adong hatak kuna orang lobi berpanggil maaf Tuhan kuna sabunda orang semua. Bentar. Kebetulan untuk laporan keuangan kita saudara transparan dan ini nanti LPJ-nya di rapat rakorda tanggal 23 kebetulan dari lain memang kita ada pengeluaran DPC-nya SD itu 500 dan biasanya juga 500, anak nanti juga 500. Memang ada kontribusi. Ada sebelum ini benda coba dulu lihat contoh anggota kita. Artinya kita beri tepuk tangan sama bendara ini benar-benar transparan. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang lebih. Itulah enaknya kalau sudah bekerja orang-orang yang kita percaya. Coba kasih. Jadi sebenarnya iuran ini minim Dubai 20.000. Lebih mahal rokok. Untuk fungsi iuran ini sudah terus sedama. Pengulium penas kata. Kabur merda dan iuran ikan artinya anggaran. Artinya enggak bisa dari kita. Padahal penasihat DPC sebenarnya harus berkontribusi di kita. Hal kecil pun kita tidak bisa. Makanya saat ini saya minta dari kalian itu kita komitmen. Dari fungsi iuran itu dari kita untuk kita. Dan saya pun akan berpikir bagaimana biar sehat keuangan organisasi. Makanya saya minta hal kecil harus kita lakukan dari diri masing-masing. Coba dikasih bendahara. Baru lanjut kawan. Ada masukan salah? Ya langsung aja. Jangan kita enggak masukan enggak ada masukan. Iya itu itu. Ya lanjut aja. Perkenalkan diri. Ya, perkenalkan diri. Nah itu kebetulan nama saya ini Wahyu Langgulan dan saya kebetulan kelahiran Jakarta dan saya nikah dapat baru Batak gitu, baru Sirait nikah di Porsche dan saya dikasih marga gitu. Jadi kurang maaf kalau belum begitu lancar gitu bahasa Bataknya. Saya juga ikut di PBB ini baru belum begitu lama, baru 2 bulan. Saya juga masih perlu belajar. Tujuan saya ikut di PBB ini ya untuk kebersamaan gitu. Kita saling mengenal. Di tempat lain kan kita jadi bisa berteman lagi. Tujuan saya untuk kita bisa saling membantu dalam organisasi ini dalam kegiatan sosial. Jadi saya juga masih perlu pengarahan untuk ini. Terima kasih, itu aja sih. Tepuk tangan. Ini bukan asli suku Batak, tapi karena dia udah dikasih marga, bangga dia jadi orang Batak. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Langsung ke waktu kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan dua tadi sudah banyak menyampaikan masukan-masukan. Semuanya itu sebetulnya tidak bisa ini organisasi kita ini berjalan tanpa dari hati yang tulus. Karena memang organisasi kita ini bukan seperti organisasi lain. Yang pertama saya tanggapi dulu di Tokyo sendiri, saya sedikit dulu memberikan sebagai saran daripada itu tadi, itu sangat bagus, apalagi di era digital sekarang. Tapi menjalankan itu butuh proses yang sangat tinggi dan punya ahli bidangnya itu. Cuma yang saya ingin tahu toh, menjalankan ini kan harus sosial dulu, baru
ikut sosial dulu mungkin cara-caranya bukan langsung pakai lewat HP, teknisnya ada di situ. Terima kasih. Itu masukan yang bagus. Dari teman-teman juga sudah banyak menyampaikan. Intinya begini, dalam berorganisasi ini kalau nggak kuat kita fondasi, artinya kebersamaan itu nggak bisa berjalan. Secara umum, sebetulnya saya juga baru gabung di PBB. Belum ada kuasa 3 bulan. Tapi mengenai menjalankan organisasi ini memang sangat rumit. Dan perlu suatu saling mendukung gitu. Gak bisa ibaratnya sapu lidi, kalau satu kan gak bisa nyapu, harusnya kebersamaannya. Jadi harus banyak kita memang membuat terobosan. Salah satu ide yang saya sampaikan kepada ketua saya belajar, memang ini DPC ini bahkan sampai ke PAC lama baku, lama betul yang dibilang senior saya yang duluan di PBB sangat bagus sebetulnya, karena tidak ada terobosan. Yang pertama, berorganisasi itu harus kita lekat dengan 3 pilar: kepolisian, TNI, dan tingkat WO. Kalau DPC ya, kalau PAC itu sama Kapolsek. Karena begini, kalau kita kan dikenal mereka, maka ketika suatu saat terjadi masalah, kita nggak tahu mereka. Makanya kemarin itu saya juga ke ketua, segera berjalan, dan itu surat sudah jalan. Mereka panggil atau tidak, itu tidak ada masalah sama kita. Yang penting administrasi kita sudah kita pegang. Ini loh, kenapa Bapak tidak mengatakan kami ada PBB di DPC? Ini arsipnya, kan itu. Kalau itu tergantung mereka mau dipanggil kita udah bisa mau enggak ada masalah sama kita, karena sudah tertuang di dalam hadir ini. Dan saya tangkap sedikit dari saya, ada SK-nya yang resmi, SK daripada untuk DPC. Memang dulu itu sempat gonjakan sini, sana yang pegang, sana yang sampai si Roy tambah dulu, habis itu si Homi. Kalau ini resmi, makanya kita berani beraudiensi dengan pihak 3 pilar. Itu keberanian kita. Kita nggak kuat kalau nggak ada ini, kalau nggak ada SK-nya. Terus yang ketiga, menanggapi pernyataan daripada Tanah Abang, kami tidak bisa. DPC itu hanya sifatnya regulator. Regulator artinya kalian memberikan ide ke kami, ayo kita jalankan. Jadi nggak bisa kami memutuskan, kalian yang memutuskan. Bagaimana DPC itu mengeluarkan SK kalau kalian tidak terbentuk, itu mengambang nanti. Kalaupun nanti contohnya kalian 15 orang masih, udah isi saja dulu. Lalu dikukuhkan, diberikanlah SK. Kalian perkenalan ke camat, ke Polsek dan Koramil ya, kalau tingkat Koramil. Itu yang perlu. Mau kalian pakai baju, pakai apa, itu nggak ada artinya kalau instansi tidak mengetahui, karena ada masalah di situ. Ada masalah di situ ketika terjadi sesuatu. Kalian membawa atas nama BPB, PAC, Tanah Abang, kalian tidak kenal birokrasinya, selesai Pak. Nggak ada SK, nggak ada kekuatan hukum. Makanya kan dari kemarin itu selalu kita bilang, tolong kalian bentuk segera. Mau itu intinya kan ketua, sekretaris, bendahara, kabin-kabinnya dulu bisa bikin aja yang kenal dulu. Yang penting syarat administrasinya lengkap. Maka DPC bisa mengeskakan. Kalau udah kuat, udah ada SK, kalian sudah kuat. Artinya kalau kalian turun ke bawah, bikin terobosan-terobosan, bikin artinya kegiatan-kegiatan sosial nanti pihak camat, kalau kalian sudah berkoordinasi bagus dengan camat itu mengundang kalau ada camat, karena itu ada anggarannya dari Pemda. Makanya kalau organisasi ini kalau sudah tercantum di dalam kantor kecamatan, dia pasti ada kegiatan itu ada tahunan itu, dipanggillah organisasi semua. Kalau dia tidak PAC,
dipanggil BPKB, dipanggil PB, dipanggil LPR, itu ada. Dan itu dihadiri tingkat kecamatan, camat, kapolsek, koramil, itu sudah kita lakukan. Jadi hal ini perlu sebetulnya. Gak bisa kami, artinya DPC itu membuat terobosan karena beda. Dalam organisasi kita ini kan ada DRT. Kami tidak bisa mengintervensi DAC kalau sudah turun SK. Apa terobosan kalian contoh? Cukup mengetahui dan membantu. Kalau ada terobosan, artinya di sini kedua ada ini terobosan kita ini supaya melekat dulu masyarakat. Bagaimana caranya? Itu kalau itu bisa. Karena sifat DPC ini kan regulator. Makanya sebetulnya kekuatan organisasi itu di tingkat PAC dan ranting. Kalau DPC ini kan tingkatnya kan sudah beda tingkatannya. Lain lagi DPD, lain lagi DPD kan. Jadi nggak bisa. Kalau sudah kalian lengkapi nanti itu nggak harus dikukuhkan. Contoh, tapi memang sih kalau lebih bagusnya dibuat acara memberikan petakan gitu kan di acara itu kan punya anggaran besar, biayanya itu besar. Jadi harus kita buatkan dulu fondasi baru bisa berjalan di situ. Dan yang paling intinya sebetulnya di ADRT itu ada kewajiban daripada anggota. Yang faktanya kan ngasih 20.000 nggak bisa kan? Itu sebetulnya saya mau jadi anggota PBB, hakmu mana, kewajibanmu mana? Kan DPC itu menuntut kewajibanmu mana? Dan ketika ada suatu persoalan terjadi di tingkat DPC itu bisa saja mensukses kami DPC contohnya itu. Jadi tanggung jawab dulu. Kita sebagai anggota kita katakan kita anggota DPC, kita akan kewajiban kita nggak gitu. Padahal kata peraturan ADRT itu ada tertuang di situ. Coba belajar, pasti ada. Berarti 20.000 itu kalau lumayan, artinya sebulan itu bisa menghasilkan 300.000 dalam setahun kan kuat. Lain lagi setelah ada terobosan seperti yang Dito bilang ini, ada terobosan untuk kesejahteraan anggota. Tapi kalau nggak kewajiban juga kita nggak bisa gimana mau terobosan? Kan itu hanya omong kosong. Nah, jadi itu maksud saya bukan maksud apa-apa. Termasuk ini kan udah lama kita bicarakan DAC Tanah Abang. Tolong lihat itu. Nanti ketua DPC bisa mengeluarkan SK. Nggak harus kita bikin acara karena itu butuh biaya besar. Strukturnya itu kalau sudah ada, udah kasih SK. Kalian audiensi ke camat, perkenalan ke camat, kapolsek, orang dulu udah ditangkap apa enggak ditangkap ini loh ini sekarang kami ormas dan terdaftar di Kemenhukam, jelas ada aturannya. Makanya sebelum kita berorganisasi harus paham dulu hukumnya apa, risikonya apa. Memang telat kami ini sebetulnya untuk bikin audiensi ke tingkat Kapolres dan wali kota sebetulnya karena memang ini baru tumbuh lagi nih, udah terbenam sebelumnya, udah lama ini. Banyak sih yang buat itu, tapi nggak tentu arahnya. Sama kayak PSSN sekarang, sudah kita terus. Itu bilang, kita fasilitasi yang penting. Kalian ya, dulu rapat dulu dengan penasihat supaya terbentuk. Karena di situ nggak bisa besar, apa ada gaji, nggak akan bisa, tak bisa. Dia kaumnya nggak gede, nggak besar. Terus yang ketiga tadi Pak Siregar ya, sedikit saya tanggapi sedikit. Persoalan ini kan persoalan di Riau dibawa ke Jakarta. Itu kan perdata sebetulnya kalau kasus hukum ini perdata, dan itu memang sangat susah. Yang bisa membuktikan itu medsos lewat konferensi pers. Kalau nggak siap nanti kita bicarakan, tapi kasih dulu datanya, fotokopi sokok. Nah, kan harus belajar. Siapa tahu ada yang salah kalau penilaian kan beda-beda. Hukum ini beda-beda, sedikit aja tanda kutip itu udah salah, bisa
bisa jadi salah menanggapi. Jadi setelah nanti layak kasih, saya diskusikan dengan teman-teman kan, lalu kita bikin konferensi pers, kita video mainstream, nggak besar ya. Saya bisa kumpulkan, mau media Tribun News, mau media ini, bisa uang yang perlu. Dan itu nggak besar, nggak harus. Kalau seperti ini kasus mafia tanah, ini kan orang besar juga pemainnya. Jadi memainkan itu nggak harus langsung ke sana, diasati dulu dari bawah, diasati, dibikin terkecoh terus, lewat medsos, sama kayak kasusnya Joshua lah. Kalau nggak medsos mana bisa itu orang melawan nagugui, bagi gue dari medsos sih kan. Nanti setelah berkomitmen, ada komitmen di dalam media. Contoh, ini diangkat berapa lama, kontraknya berapa, sanggupnya berapa media. Itu saya rasa begitu. Tapi lihat dulu datanya, nanti kita belajar dulu kan. Apalagi kasus-kasus di Riau ini ya, macam-macam. Saya dulu tinggal di Malang, di Riau. Saya tahu itu cara memainkan layar di situ. Diambil kayunya, diukur, dipancang, udah bikin kita. Surat nggak ada, hanya surat kepala desa. Datang yang kuat, diurusnya ke BPN, langsung disertifikat. Mau bilang apa? Itu dia itu sangat. Kalau ini ada suratnya. Suratnya dari bank. Oh. Jadi perusahaan ini sebenarnya perusahaan ini datang diketahui masyarakat sebelumnya. Sementara masyarakat kita yang ada di situ sudah ada 20 tahun. Jadi PT ini datang ke situ asal atas nama musyawarah masyarakat dan dihukum wilayah yang mau dikerjakan. Simptomanya 80 hektar cukup, tidak bisa nambah. Tahu-tahu sampai sekarang menggarap satu-satu. Jadi dia ambil kelemahan masyarakat dan sudah pernah dibawa bupati ke situ. Dia meminjam kunci-kunci apanya. Besok kemudian kerja lagi. Dibawa demo SD semua, dibawa ke situ. Demo 1 SD dibawa ke situ. Hari ini bulan 4 bulan yang lalu dibawa lagi sini istana dan ditandatangannya di sini. Itu Pak, ini pakai pengacara kan kuasa hukum. Iya, bikin jadi biar lebih pikiran saya. Ya itu. Jadi Medsos. saya bikin sendiri surat terbuka sama Jokowi dan ditandatangani sekretaris negara. Ada nomor teleponnya di sini. Timur Polri juga saya sudah datangi, Komnas HAM sudah, Komnas HAM kami sudah ada. Komnas belum, karena SIM dia imigrasi. Kami Polri sudah, Menteri Agraria sudah, Menteri Dalam Negeri sudah, Menteri Kehutanan sudah kami jalan semua. 6 kementerian yang kami jalan. Bawa orang ini dijual ke Jakarta ini. Cuman di sono tersendat semua. Surat yang dari istana itu Bupati Rengat nggak tahu hilang apa bagaimana. Makanya kemarin saya susul, saya tanya ke sono, belum pergi lagi saya ke istana perpajakan sama sekali. Intinya kan ada arsipnya, tanda terima surat sama. Iya, Jadi ada. juga terbantahkan. Ada sama lain, cuman makanya saya kita sudah panggil lagi ke istana lagi. Dan cuman nak panggil waktu kita ke BPO, bahwa sebuah yang tampil di TV, marpetu pemrosir silele. Aku gengsinya ke Sirosi Silalahi. Asabui ditonton publik. Oh. Dia kami masyarakat kecil mempunyai keyakinan. Jadi maaf lah saya ngomong, Sirosi Silalahi itu Tempo, Kompas. Dia itu nggak sembarangan. Artinya gini, untuk memunculkan suatu persoalan ke publik, diasami dulu dari bawah. Nanti setelah muncul dia tanpa kita bersurat, dipanggil. Sama kayak kasus Joshua. Dipilahkan dulu ya, Kan medsos yang mengembangkan, akhirnya Sirosi Silalahi memanggil narasumber tokohnya. Jadi konsumsi publik ya. Nah, jadi konsumsi publik. Jadi makanya saya bilang sama kayak menangkap tikus,
tikus itu kalau di kampung kita itu kalau di desa-desa nggak ada apa, pasti masuk ke sana kan. Coba dikasih asap kan pedas matanya keluar sendiri kan. Begitu caranya. Itu caranya. Masukan dari saya ya. Apa yang itu Komisi 3 sebenarnya yang bekerja khususnya Arais, ingat kalau sebelum cuma sosial cara nemedi itu punya sesuatu cara kamu untuk saya tinggal jadi berkasih neng bono sama Komisi 3 sebenarnya karena pengaruh ini untuk anda sudah kementerian mau berbuat istana dan harus menanggapkan dengan bantuan untuk visi hukum sebetulnya secara umum kan sudah bersurat ke menteri, bersurat ke presiden. Sebetulnya butuh pengasapan itu sama kayak presiden. Bukan ranah dia di situ. Dia tinggal di menteri agraria kan sampai SI loh. Sampai SI loh. Malah waktu uji loh. Kan dulu juga kalau rapat kami itu istimewa di sini namun datang dulu atau di negara. Jadi intinya gini ya, kalau saya sih saat yang bisa awal mula bisa membuka kasus medsos itu yang bisa sekuat-kuatnya orang kalau bikin di medsos ini bisa terungkap. Kalau masalah negara itu udah susah kayak diatur negara ini, nggak bisa diguduh itu semua. Tapi kalau udah publikasi yang maksakan, itu nggak bisa dia enak kalau dia presiden. Semua bisa lakukan konferensi pers bila perlu, demonstrasi itu caranya. Tapi pertama kan demonstrasinya coba lah gabung di Riau, bikin gerakan dari situ itu caranya. Seperti kasus di Batam. 14 tahun dari kelola di saya di sama tanpa ada pemberitahuan. Masa tidak ada itu? Walaupun itu istilah kata tidak itu tak. Kalau dikelola dalam jangka lebih dari 10 tahun itu sudah mempunyai ganti. Ada kan bukti-bukti pembayaran pajak kan? Ada foto jadi Bukan sebetulnya. Tapi langsung media langsung di karena dasar itu presiden sudah anggapnya alat dia di sampai dulu Pak. Ya itu enggak. Jadi nanti kita bahas lah itu. Jadi gini, intinya gini lah. Masukan karena ada yang buka kebetulan ya kita juga mudah-mudahan lain akan buka juga karena ada persoalan begini lain datang lagi gitu. Jadi harus kalau saya itu begitulah ya. Kalau saya artinya ya lebih bagus lah terbuka. Ini enak sebetulnya dibahas. Tapi kan sebelum kita pelajari dokumennya kan kita nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi intinya gini, dari rapat ini sebetulnya kita mengadakan rapat ini sebetulnya rapat internal dalam arti yang pertama program mau rakorda tanggal 23 ya? 23. Jadi untuk persiapan nanti dalam rapat itu mungkin pasti ada petunjuk dari DPD seperti apa rapat musyawarahnya. Rakorda ini sebetulnya biasanya ya minta laporan pertanggungjawaban apa yang kegiatan sosial yang telah dibuat DPC kan seperti itu sebetulnya akhir tahun. Terus yang ada sedikit saran saya, ini kan menjelang berbuka puasa ya, saya sudah pernah melakukan itu di organisasi lain. Pada saat atau 1 minggu setelah berbuka puasa, dulu saya waktu di organisasi PB kita lakukan bagi-bagi takjil. Jadi ini gaungnya tinggi, sebetulnya dananya besar sih. Ya cuma bikin kolak, kue-kue, jadi kita pakai dinas. Nanti kita panggil media, kita sorot khusus di media untuk membesarkan dulu. Jadi organisasi ini kalau nggak ada nama dulu susah itu mau terus kemana juga. DPP ini sebetulnya besar karena kasus Joshua satu itu, wah tinggi itu ratingnya, sangat tinggi dia. Jadi maksud saya kan gini,
saya punya ide. Contoh ini sebetulnya kebetulan kan kas sudah diceritakan, tinggal 1 juta. Disitulah sebetulnya para anggota ini, ayolah kasihlah 20.000 kok. Kalau usah dulu merokok 1 hari, nggak mungkin nggak merokok kan? Itu maksud saya. Jadi supaya ini bisa, ide saya ini. Contoh nanti paling tinggi taruhlah 3 juta biaya. Contoh 500 dulu dari saya. Contoh. Mudah-mudahan teman-teman terbuka hatinya, dan ini kita bikin di Senen pas di jalur alternatif itu kan kita pakai kaos saja gitu. Pas sudah buka puasa udah kita bagi, sebelum buka puasa kita bagi di jalan. Jadi saya panggil nanti media, entah 2 media kan tapi solo saya setting keduanya depan cerai kan bagus kan. Jadi gaungnya tinggi nggak seberapa, begitu cara kalau berorganisasi. Jual dulu sosialnya, baru nanti datang sendiri nih politik. Kalau tanpa berdua, apalagi organisasi PBB ini kan organisasi sosial, itu dulu dibuat memang seperti yang diceritakan tadi, uang sebetulnya. Apalagi saya tahu ketua ini udah banyak banget pengorbanannya di DPC. Saya tahu, makanya saya juga mau bergabung. Kok redup-redup? Ketua sudah banyak mengeluarkan biaya, bahkan kadang-kadang diomongin kewajiban dia tidak dikasih. Itu makanya saya bingung. Saya lama di PBB, mungkin saya paham sedikit lah, dan saya sudah di tingkat DPC pun saya dipanggil, di tingkat PLC saya disuruh jadi ketua. Tapi karena tak pergaul-gaul mulu itu ambil kotor, minimal mah pergaul-gaul bau ambil memang dalam pasong dibawakan. Ayah argano dari Saudi seorang orang mana roda patikan penampilan lo kayak nilai jual itu kan. Jakarta ini kan perlu nilai jual. Enggak orang tahu dia orang pintar pun enggak, nilai jualnya dulu ini siapa. Jadi ilo sarap udah ale kalau situ kamu ngulur kamu masuk support saling tarai major tegagai major tak curi lah dulu ini momen berbuka puasa ini dari kita jinak. Kalau itu kan 5.000 nya itu. Ada saran saya sebenarnya, saran kita dijawab ketua itu. Pertama, kami hari Sabtu ini membagikan 400 porsi makanan ke orang jalanan. Lokasi bisa kita yang tentukan, kita bisa di sana mengarahkan orang untuk antri, jadi nggak perlu mempergunakan lagi kas kita, itu udah bisa 400 porsi. Jadi gini toh, bisakah ini ditumpangkan merek kita PBB? Ditumpangkan PBB. Maksud saya dalam membagi Mereka itu, tapi dengan syarat Amang itu bawa media. Jadi nanti saya ada alasan. Mereka ini mau mengangkat nama yayasan ini. Karena selama ini kami sudah mau 3 tahun. Target kami membagi Jabodetabek 25.000 porsi sehari. Jadi hari Sabtu ini kami membagi 400 porsi nasi box, nasi kotak. Jadi itu bisa kita manfaatkan. Aku nanti bisa koordinasi ke ketua wilayah untuk, aku bilang kami PBB bersedia untuk bersinergi lah, iya, membagikan untuk mengatur antri semuanya, jadi keamanan. Iya, bisa. Udah bagus banget tuh momen. Bagus banget itu. Bagus. Nanti aku itu kasih tahu nanti ke yayasannya, dalam arti kan gini supaya jangan salah paham ya. Tetap yayasan yang menjalankan ini dengan anggaran dari yayasan. Kita hanya bersinergi membagikan. Selama ini kami dipegang sama Koramil Senen. Jadi Koramil Senen itu kami yang membagikan, mereka media sosial mereka datang semua dari Angkatan Darat. Jadi mereka datang semua, mereka yang nyebrangin orang yang antri mengambil makan, seperti itu. Di Koramil Senen ini hari Rabu kemarin itu, setiap hari Rabu kami ada di sana. Oh, ada. Saya tahu. Oh, itu dari yayasan. Iya, itu dari yayasan kami. Jadi setiap hari Rabu kami ada 400 porsi. Saya kira dalam Kami memerlukan satu lokasi. Bilangnya kurang itu di media media. Grup WA pun masuk makan gratis dari Koramil. Bukan. Jadi selama ini kan Dari kami itu. Harusnya karena media dia itu di sini. Iya. Jadi media.
Jadi Yayasan Damaris Pancasila Indonesia. Bagus. Ya, solving dia. Ya. Mau Ya. Jadi target kami selama ini 25.000 porsi sehari di Jabodetabek. Pasar minggu ya Pak ya? Iya. Ya udah gini, kita ini udah terbuka ya di sini. Kebetulan ini kan yayasan, kita bisa menumpang dalam arti Sinergi lah. bersinergi. Bisa kita pakai untuk bagi itu. Nggak apa-apa kita pakai sebagai mereka. Lokasi ini, Ya. jadi kalau bagi takjil itu ataupun nasi kotak 400 itu setengah jam juga bisa habis. Iya, karena kan banyak orang datang, ya kan. Artinya Kak Kuramil atau ke Meramil, saya pun dapat WA itu. Disuruh saya datang juga, misalnya kan. Di media banyak Mas. Artinya yang terangkat itu adalah Kuramil. Nah, Pada yayasan itu. Ya. bisa kita bersinergi dengan yayasan itu. Kita ngobrol dulu mungkin audiens, Ya. kita pakai tempat ini. Bisa kita kira-kira untuk membagi pada sistem harus itu. Bang, yang saya tahu nih Bang, ini Bang. Kalau yang sudah manis itu memang bukan baru kali ini Bang. Bang, Kami itu sudah namanya 3 tahun. berdiakonia kan Kak? Iya, kami sudah 3 tahun. Bukan kali, bukan Itu baru bagus kali. banget malah arti kan lebih Kita gampang. membagikan, kita pakai mobil, ada orang apa dibagikan. Kenapa Ada orang orang mau apa? tempat ini? Supaya PBB naik. Bukan tempat ini aman, itu kan tujuannya untuk ojol, untuk Iya, pembuat maksudnya orang. jalan. Iya, Kan yang udah iya. juga. Cuma karena kita ini satu visi dengan mereka itu, saya pikir kita bisa berdiri di sana. Iya, bisa kita berdiri di berkontribusi sini. sana. Iya. Karena Baik. kami kan udah berbentuk nasi kotak. Jadi kita bisa, vendor kita bisa buat sebelah, vendor kami bisa buat di sebelah itu, kita bawa media kita. Jadi saya izin, saya bilang PBB Pemuda Batak Bersatu Jakarta menyambut kita banget dan mereka bawa medianya. Iya. Mereka welcome sekali. Boleh kita. Tapi kita masalahnya fasilitas dari juga. perkumpulan kita ini, bagaimana kalau kita siapkan juga media kita PBB Jakarta Pusat? Itu sebuah Itu masalah. karena itu satu sarana itu. Bisa sangat punya penting. media tuh. Nah, sebab Media ada, radio ada. Seperti tadi masalahnya si Amang itu, no viral no justice. Jadi itu mestinya yang aman itu. Tapi kita siapkan biar ada sarananya kita itu. Saya punya kerinduan banget. Semua tadi kita punya saran itu perlu pohon yang kuat kata Amang ini. Bagaimana perlu pohon yang kuat kalau mesin ekonominya nggak ada? Mestinya kalau kita udah benarkan ekonomi kita ini, setiap kita yang ada ini nanti kemudiannya digaji kalau sudah sumbernya kuat. Yakin Ketua, kalau dari damai saya percaya itu. Iya. Karena Tapi lokasinya udah Yakin. belum. Ya di sini aja kita Iya. Sudah ada siap membantu. Kebetulan ini sudah ada media. Dan juga satu lagi juga ada 2 media. Lalu yang dari sana apa? Itu MNC Radio. Nah, artinya orang komplit kok. Artinya ada 3 media. Jadi Yayasan Damaris Pancasila itu sangat perlu digulingkan. Oh, di kan? MNC Jadi kalau Kirete. media modal kita datang ke sana, mereka itu sangat terima. maksud saya gini, begini toh, kan Dito ini kan punya pimpinan yayasan. Iya. Apakah Dito bisa meyakinkan Kita audiensi aja gitu. atau kami berbuat surat dulu Iya, udah sedia kita ke sana. ke yayasan? Nggak usah Ketua, biar itu ini yang bawa kertas, saya percaya kalau itu bisa bawa PBB di situ. Kalau sebenarnya kalau Amang bilang mau bawa surat itu sebenarnya itu lebih baik. Betul. Tetapi pengalaman kami kalau Amang tujuannya mau viralkan Yayasan Damaris Pancasila itu dengan kendaraan PBB itu tidak ada masalah. Amang. Nah, udah pas. Iya, itu Nggak ada tidak ada masalah. masalah. Mantap banget. Karena kan visinya kita ini kepengen mau viralkan ini loh, kita Indonesia ini perlu saling peduli. Ya, paham. Dan kalau bisa nanti pas ada saat dibagi di depan ini. Setiap hari itu? Dah. Setiap hari. Setiap hari. 3 tahun Pak. Tahu Kita Saya semua pas setiap hari. masing-masing. Setiap hari ya? Facebook masing-masing. Itu udah. Jadi biasanya gini, Pak, ini membagi ini kenapa sampai dilibatkan orang? Sebenarnya kami Amang perlu banyak titik. Jadi kami tidak mau satu titik itu doang. Jadi Jakarta Pusat ini kami sekarang ini ada titik di Sembiong,
ada titik diri poli, ada kami mau di Senen, tapi di Senen saya udah izin sama itu Tinampungan kepala security di Blok 6. Dia nggak dapat gambaran yang saya jelaskan itu. Oh dia orang bodoh itu, tapi sok pintar. Jadi Security, Blacktonnya kan? Orang bodoh, tapi jadi sok pintar. langsung saya datang ke komandannya itu, kami bawa ini gitu. Biasanya orang welcome, dia enggak. Akhirnya saya lempar ke orang. Bisa, di situ kita bikin nggak apa-apa. Iya. Saya telepon lurahnya di terminal itu masih banyak orang yang kurang mampu. Iya banyak di belakang itu. Di situ juga bisa. Nanti saya yang hubungi berhubungannya. Iya. Saya yang jamin. Jadi Ya namanya kita bersosial, siapa yang larang? Kurang menyebar. Tapi saya lebih salah kita bagi di depan dulu ini. Ya di sini. Supaya memang kita naik. Itu sampai Pak Ujang itu bilang, Ya, ini betul. ada dana kita ini 2 miliar. Bagaimana cara membaginya? Begitu. Betul toh. Itu memang selalu saya dengar di YouTube tuh bikin buka. Bikin juga menurut juga kan, teman-teman juga nggak ada yang mau baca, udah. Saya tidak usah. Kepikiran itu anggaran daripada Koramil dan Kapolsek kan dibagi-bagi di sini. Ya. Tapi biasanya kadang Saya juga pikir jadi Koramil. ternyata dari yayasan ya. Dari Yayasan Damaris. Saya Kalau pikir dulu masih ada ulang kan, sekarang udah nggak ada tuh ya. Kok Koramil dan dari mana begini hasil? Yang kemarin nggak rumah saya ya. Itu di mana jalan? Udah nggak ada kan. Santiago Siaulo kan Kita kita bisa baca. tahu. Oh, 10. Rohoi makak kok gitu katanya. Ya udah gini aja. Koramil. Atau gini toh. Kami kesana dulu lah bisa saling kenal sama ketua yayasannya, boleh kan? Boleh. Atau di Ketua Jawa. yayasannya di Jerman. Oh di Jerman. Iya. Oh udah lah. Dari mamanya. Kalau itu nanti udah bisa memediasi dalam arti bersinergi, bersinergi nanti biar PBB Jakarta Pusat ikut kita kerjasama membagikan ini. Kalau kita bergabung ke mereka itu Amang, lebih kuat PBB. Iya, setuju. Ini bukan buka ini jalan. Karena apa? Mereka ready 10.000 kursi roda yang dibagi gratis. Motor subuh. Pengobatan gratis. Yang mun pagi itu kan. Kemarin itu ada apa ya, bencana alam di mana itu Amang, di Jawa Barat itu yang di Garut itu Cianjur itu kita sembako sampai 10.000 ton. Tapi kok Pengobatan semuanya. maksud saya gini tuh, kok kenapa nggak pernah membumi? Kalau memang itu dari medsos Sebenarnya membumi Amang, tapi nggak sampai ke kita ini. Makanya tadi seperti tadi sumber ekonomi yang tadi saya bilang itu jatuhnya ke diaspora. Orang-orang Indonesia ini yang merantau ke luar negeri semuanya. Akhirnya semua punya kerinduan, kumpulkan dana ini banyak, tapi untuk ketemu orang-orang yang jujur membagikan makanan ini kurang. Selalunya tereliminasi. Boleh kita. Selalu tereliminasi. Ini kita korupsi. karena gini toh, sepengetahuan saya, Pemprov. Jadi kadang-kadang kita minta lansia, Pemprov itu ada anggaran bagi sepeda itu, ada dari balai kota itu dibagi-bagi. Kan pikiran kita kan gini, padahal kalian bagi juga. Jadi kan ini kan jadi Bisa Yayasan Damaris Pancasila ini Amang bisa kita buat jadi contoh kita. Kenapa? Mereka ini yayasan sama seperti kita ini, tetapi mereka itu tidak ada mempekerjakan anggota itu tanpa digaji. Kita mesti digaji. Kami pun digaji, makanya mereka itu tidak suka dengan orang yang tidak jujur itu karena tidak ada tenaga kami, waktu kami yang tidak dibayar. Ya. Kalau sampai tuh ya, bagus ini toh. Kita kompak itu. Makanya saya kenapa saya ngotot banget datang ke sini. Saya berharap Tuhan izinkan saya di sini dapat jadi berkat. Amin. Biar Amin. sumber ini akan besar sekali. Amin. Dan kita semuanya bukan kita maaf ya Amang, banyak kita di sini ya, banyak kalian di sini yang mapan ekonominya. Tetapi kalau dihargai itu semuanya bisa jadi buat dana sosial. Dibedakan dengan dana kasih itu. Kalau Yayasan Damaris Pancasila Indonesia bisa targetnya 25.000 porsi sehari, PBB kenapa tidak? enak. Ya udah jadi kita sudah bagus. Kalau masalah publikasi saya urusan saya. Mau tiap hari saya bikin. Iya, itu Mungkin ketua Yayasan Damaris ini terjadi. Kita bersinergi. banyak sekali. Hari ini Banyak sekali. Hukum ada. Kedokteran ada. Jadi kalau ada kasus-kasus HAM atau
kasus pendeta didiskriminasi, mereka langsung suruh buat paspor, visanya langsung mereka terbangkan langsung. Jadi kasus-kasus yang karena sosial, ada kasus hukum, mereka itu semuanya udah ada tim mereka itu untuk KBH Bios. ya untuk itu. Ya udah. Ini aja dulu kita Sabtu kita terang. Ya, Sabtu ini ya. Iya. Sabtu ya kita bagi ya, kita semua ya. Saya Kita dengar itulah. lokasinya. Lokasinya di sini dulu, start pertama. Start pertama di sini. Singkat kita dulu. Kami jemput. Sekarang kita Makanan nggak apa-apa. Kita punya mobil tuh. Jalan legislator. Ini di pos kita ini. bukan di Bukan, sebelah. kantor itu kan ada kok kantor kita. Kantor, Samping di sana kantor. Iya, Kita mesti digaji. Kita mesti digaji. Kita pertimbangkan dulu lokasi yang bagus. Apakah di sini ataukah bagusnya di Senen? Di sini bagus. Karena kalau di Senen kan kita bisa nanti melihat teman-teman kita pedagang yang lain melihat, oh iya PBB hidup ya. Maksud saya gini, kalau memang itu mungkin pertama di sini di Jalan Najrumi itu bisa kita bikin sebelah yang lokasinya security itu. Aduh kita bagi. Maksudnya jadi gini dong, gini, di Senen itu khususnya terminal memang bagus lokasinya, tapi di situ kan ada mencari rezeki, mencari rezeki dan mereka itu tidak makanan. Kalau kita bikin gratis mereka itu mencari rezeki, artinya apa? Itu tidak menjadi sehat. Marah takjil. Enggak, menjadi tidak sehat. Artinya gini, orang itu menjual panganan boleh, tapi tak ini gratis, para seorang. Artinya gini, berkahlah buat kita. Bukan mesti di tempat orang dagang itu ya. Paham. Maksud saya gini, kalau ada yang lebih jauh dari mereka, Iya. artinya tidak saling menghargai lah. Di Senen juga boleh. Aku sih udah tahu. Kalau aku tuh mau bikin di Senen, itu di depan Blok 3. Paling depan. Kalau di belakang makanan. Artinya ada naik, ada ke belakang itu bagus. Kalau memang kita mau nanti di sana. Tapi dengan catatan itu, nggak masalah kita pakai seragam sendiri dengan media, oke. Artinya gini loh, kalau tidak kita nggak usah dibayar itu nggak apa-apa. Kita dulu kok. Artinya bersinergi dengan Yayasan Damaris Pancasila Indonesia. Artinya apa? Ya, jadi berapa kali pun kegiatannya kita bersiap. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan tenaga, artinya kita juga dapat pahala itu. Jadi saya sendiri pun di dunia itu saya tidak pernah mengeluh. Orang mengeluh bukan dapat rezeki, tapi orang kedua pasti akan dijuali. Seperti itu. Ya terima kasih dok. Harapan saya sih kita akan bersinergi dengan Yayasan Interpidal tadi dan mudah-mudahan melalui ini ada nilai kita jadi action. Saya senang. Aku mau ini seperti itu. Bagus. Biar kita cepat selesai. Nanti notulen berapa akan di WA oleh sekretaris nanti di HP. Terus masukan tadi itu nanti akan kita kerjakan ya itu dari pilihan, artinya kita eksekusi. Artinya bagaimana untuk berharap satu dengan lain sesama rekan juang. Baru kedua, untuk pundi-pundi organisasi, aku ada ide. Di Jakarta Pusat itu adalah kota metropolitan dan sering terjadi insiden yang namanya demo. Kalau benar kita untuk PBB mau memberi tenaga, kenapa kita nggak jualan uang? Tapi dengan catatan mau nggak kalian kerja? Artinya kita jualan uang, itu pun ada buat yang jaga. Karena aku tahu sumbernya dan ini gampang dijual. Seperti itulah untuk mengisi kas kita. Baru kedua, dari nilai kegiatan kita, kalau ada pun nanti ibaratnya bagaimana ini mau ditutup, maka aku pikirin loh. Dimulai dulu lah dari pribadi kita, 20.000 nya. Seperti sekarang ada kejadian. Dan ini bukan dari kehendaki kita ya. Sekretaris kita sakit. Kalau kita kunjungi kan, kita keluarkan anggarannya. Paham ya? Jadi berikanlah kontribusi sesuai dengan kewajiban Anda.
dan hak Anda pun akan Anda terima. Ada yang akan orang saudara itu ke anak 20.000 hanya demikian. Tahun kemarin 2021 lagi 20, karena nggak jalan. Padahal sebenarnya dimulailah dari diri sendiri. Makanya kalau nggak dari kita mulai sia-sia situ semua barang. Ate, paham ate, baik kamu yula-muna mula sapi dari bendahara ini. Ate 20.000 dong. Kalau ngabui setahun, 6 bulan, saya bisa bulan. Keliling aja bendahara. Keliling aja, keliling. Jadi asal Mas Anung lebih masukan, masih ada nggak masukan? Biar saya kasih dia. Biar saya tutup. Sambil jalan aja Pak Bendara. Kalau saya mau tidak semangat. Iya. Nanti untuk Rakorda ternyata yang diundang mulai dari Ranti, DAC, DDC. Nah, itu nanti ada kontribusi. Itu udah saya ya. 500.000. Tapi gini, kalau itu nanti agak berat, nanti surat nanti untuk koordinasi dengan saya. Terus kehadirannya nanti kita minta ada berapa untuk Jakarta Pusat, nanti kita share. Terus biar kita tutup buat rekan-rekan juang, sosok ini yang tidak sedari, aku mau mewakili rekan-rekan lain. Yang jelas adalah tidak mata, tidak doa. Kalau dan muncul masuk itu soal ya mudah-mudahan lah bila ini kita dapat dukungan dari teman-temannya dan hanya lah mungkin dalam minggu ini akan kami kerjakan biar ada kas kami dan kami juga akan memberikan sebuah kayak bentuknya seperti ini abang untuk mengisi kas kami. Anak-anak abang boleh gue abang. Ya, kita dengan cuma hal dahulu dan alai berapana pengurufin yang ada saya akapnya sanami do jana sore patuh dan hamu kami asabui belga kemudian bersatu di kota administrasi Jakarta Pusat Bang. Soalnya pangeran Kongan mudah-mudahan lalu jangan mengenai kami buat kami bestang yang mudah. Begitu juga rekan-rekan juga. Mari kita saling mendoakan. Mari kita memberi energi, kontribusi setiap ada kegiatan di Jakarta Pusat. Dan begitu juga buat Tanah Abang. Segeralah kalian di SKK. Artinya apa? Kami juga punya nilai jual. Baru kedua, untuk win-win solution nanti kita bicarakan. Saya pun mikirin itu. Bagaimana organisasi itu memiliki income. Ada belum setuju dalam dorong anak usia itu demo. Ada orang menjual 100 biji. Berarti kita dapat berapa itu? Kalau 3 ini 100 biji berapa? 3 juta toh? Gak usah lagi dari anggota kita. Alai itu tetap urusan anggota, alai ini kewajiban. Karena pengelolaan organisasi itu kadang-kadang dadakan. Oke, biar selesai rapat kita tutup dan mari kita berdoa. Ya, untuk malam ini rapat saya tutup. Santai. Untuk teman-teman, mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepada ya Tuhan karena atas kasih-Mu membuat kami hidup. Ya Tuhan, pada malam hari ini di mana kami telah menyelesaikan rapat kami, semoga bisa berjalan sesuai dengan rencana kami dan menurut kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, dan juga sekretaris kami yang ada sakit, Engkau jamah dan pulihkan dia. Itu juga Tuhan, teman-teman kami dimanapun mereka berada, berkati mereka, berkati keluarga pribadi dan pribadi. Dan juga kami Tuhan, maupun rumah kami, berkati kami dalam perjalanan hingga sampai tempat masing-masing. Dan juga ya Tuhan, kami orang berdosa, ampuni kesalahan kami di dalam anak-Mu,
Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terpujilah Allah Tuhan. Amin. Amin. Aku bebas. Karena mari sampai boy. Tak perlu sempat. Hari Sabtu, kami berangkat dari rumah jam 5 kita start berbagi-bagi. Sore ya. Iya. Karena ini toh. Kalau kami jam 8. Ini aja di DPC aja. Itu ke gedung DPC lah yang tadi juga. Kayak itu enggak. Ada kan? Ada DPC. Nanti diinfokan aja toh. Jadi supaya mumpung masih di sini teman-teman kesediaannya hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita di sini lah umpur. Nah, biar rame-rame dulu kita pakai kaos aja, kaos nggak masalah. Pakai kaos aja, kaos merah. Ketong Ini betul. Iya tuh. Sip. Ada lah kantornya udah sebelum besok ini kita sama. Nggak boleh nah, karena ketuanya Sabtu gitu ya santai luar negeri. Di luar negeri harus bingung. Mungkin untuk inilah yang menyampaikan. Nanti saya siapkan. Nanti di waktu lain salah satu yayasan dari ketua, jadi gaungnya tinggi. Kalau udah naik satu nanti kan sudah naik lebih enak. Dan saya Berarti Sabtu mulai kita bagi hasil lek. Halo. Sabtu minggu dulu. Bukan Sabtu doang. Sabtu doang. Sore. Gambar puma kita sama ada untuk DPC lah. tinggal mobil di tempat mah isok majo mau esok pas gue Enggak usah. Tapi kalau mau suntik anak enggak apa-apa. kan libu. Kalau mau suntik anak enggak apa-apa. Kalau kita rame-rame, stop ojol. Ojol ya, stop ojol. Karena libu. Nanti teman saya ojol, bolu 1.000 orang bisa jadi apa? Budgetnya cuma 400. Iya, artinya apa? Iya. Ketua ojol di Jakarta Pusat Marga Simamora. Oh. Nah, itu tinggal saya kontak. Itu bisa dimanfaatkan itu kalau kita kumpulin ojol itu, tapi Ya namanya. Udah, enggak mau masuk. Layan. Si udah dulu, udah. Enggak dong sudah. Saja, ada masalah. Boleh sampai Jadi kau booming dong, apa? Kalau tiga korban pilih mana? Sebenarnya lahan itu